kami dari kelompok India akan membahas tentang 10 external forces dari negara India. Kami berbawahan Agus Yono, Agus Susanto, Dedi Pangeran, Geri Hartono, Ivan Hel, Irena Sumarin, dan saya sendiri, Saskia Sabrina. Halo, siang. Saya mau investasi ke negara India. Panggilkan saya konsultan bisnis yang paling mengerti tentang India sekarang juga ke kantor saya. Terima kasih. Oh, ya, masuk. Siang, Bu Siang. Iren. Saya Geri, Bu. Oh, ya, Bapak Geri. Saya Irena. Silakan duduk, Pak. Ya. Begini, Pak. Saya mau investasi ke negara India. Tapi Ya. saya belum tahu nih tentang seluk-beluk negara India. Bapak sebagai konsultan, Bapak bisa tolong menjelaskan nggak tentang India, terutama tentang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Karena saya nggak mau rugi nih, Pak, investasi di sana. Oh, tenang, Bu Iren, tenang. Saya punya banyak relasi di India. Saya lama di India dan saya bisa jamin bisnis Bu Iren di India nggak akan rugi sedikit Seberapa pun. persen Bapak bisa yakin? Saya yakin 1000% bisnis Oke. Bu Iren nggak akan rugi. Oke, saya mau sekarang, Pak, presentasinya. Orang-orangnya bisa dikirim sekarang juga dari India. Oh, tenang Bu Iren, tenang. Saya punya jet khusus dari India. Semua rekan saya di India akan saya kirimkan langsung. Sebentar lagi saya telepon datang langsung ke Ibu Iren sore ini juga. Oke, Pak. Saya mau sore ini ya, Pak, ya. Tolong disiapkan. Baik. Ya, Oke, terima kasih. mohon ditunggu. Halo, Araf ya? Iya, Araf, tolong, saya lagi ada di Jakarta sekarang. Saya lagi ketemu pebisnis yang mau bisnis di negara kita di India, dan mereka butuh banyak informasi tentang India. Coba kamu atur sekarang juga teman-teman kita semua atau tim datang ke Jakarta sekarang juga ya. Naik pesawat jet saya pribadi, sore ini nyampe di Jakarta. Tolong panggil semua, si Sabrina, si Depak, semua kamu bawa semua ke Jakarta ya. Tolong ya Araf ya. Soalnya bos kita ini nggak bisa tunggu lama. Oke? Oke, saya tunggu sekarang juga. Ya, masuk. Ya, Bu Iren, Oh, ya. sesuai janji saya tadi, saya udah bawa semua teman-teman saya dari India langsung sore ini nyampe di kantor Ibu untuk presentasi sekarang juga. Oke, panggilkan aja teman-teman Bapak. Oke, masuk ya teman-teman semua yang lain. Selamat siang, Ibu Irena. Saya Sabrina akan menjelaskan tentang fisikal dan sosial ekonomi dari India. Untuk lokasi India berlokasi di Asia Selatan, berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Benggala di antara Burma dan Pakistan. Untuk total area India adalah 3 juta lebih kilometer persegi, dan dominan itu adalah tanahnya dibandingkan perairan. Untuk perbatasan, totalnya ada 14.000 km, dan negara-negara yang membatasi itu ada Bangladesh, Bhutan, Burma, Cina, Nepal, dan Pakistan. Berikutnya untuk iklim. Iklim di India ada 2. Yang pertama, tropical monsoon, itu untuk di India Selatan, dan subtropis untuk di India Utara. Sedangkan musimnya ada 4. Summer antara Maret sampai Juni, monsoon Juni sampai September, post monsoon Oktober sampai November, dan winter Desember sampai Februari. Nah, berikutnya untuk sumber daya alam. India memiliki batu bara, mangan, bauksit, biji besi, mika, krom, berlian, titanium, gas, oil, dan tanah subur. Kemudian untuk flora dan fauna, lebih dari 47.000 spesies flora dan lebih dari 89.000 spesies fauna ada di India. Kemudian untuk sungainya ada Gangga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada, dan Tapti. Untuk tanah yang subur itu ada 47,87%, untuk permanent crop itu ada 3,74%, dan sisanya ada 48,39%. India juga ada bencana alam, nah seperti kekeringan, banjir bandang, ataupun banjir karena hujan monsun. Ada beberapa badai juga, ada gempa bumi dan vulkanik. Untuk transportasinya
India memiliki airport sebanyak 346, heliport 45, ada juga pipeline yang cukup panjang, railways-nya 63.974 km, roadways-nya 4 juta lebih kilometer, waterway-nya 14.500 km. Dan untuk seaport ada Chennai, Jawaharlal Nehru Port, Kandla, Calcutta, Mumbai, Sika, Visakhapatnam. Dan untuk kontainer itu ada di pelabuhan Chennai dan Jawaharlal Nehru. Nah, India punya 28 negara bagian dan ada 7 wilayah kesatuan. Bisa dilihat gambarnya. Berikutnya kita masuk ke sosioekonomi. Populasi di India itu ada lebih dari 1 miliar. Dan ini angka untuk perkiraan Juli 2014. Untuk distribusi umurnya bisa dilihat Ibu. Nah, kalau dilihat dari gambar ini bisa dilihat bahwa populasi untuk pria itu lebih banyak daripada wanitanya. Dan populasi umur muda juga lebih banyak daripada umur tuanya. Untuk kepadatan populasi, nah 1 km persegi di India ditempati oleh 3.287.240 orang. Untuk populasi, pertumbuhan populasinya itu 1,2%. Dan untuk distribusinya, angka kelahiran 19,89 kelahiran per 1000 populasi. Dan untuk angka kematian 7,35 kematian per 1000 populasi. Di India itu mulai meningkat pekerja untuk wanita. Di tahun 2009-2010 wanita merupakan 39,9% dari semua pekerja di desa dan 21% dari semua pekerja di kota. Namun perempuan hanya menempati 3% di legislatif, manajemen, dan senior official. Mengapa wanita terlihat sedikit di India sebagai pekerja? Karena wanita harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan kemampuan mereka sendiri. Dan pria tidak merespek perempuan sebagai bos mereka. Siang Bu Irena, perkenalkan nama saya Arafai. Saya akan menjelaskan mengenai tenaga kerja yang ada di India. Pertama, pada tahun 2008 itu sebagian besar pekerja di India itu adalah buruh atau pekerja kasar, yaitu 98% dari total semua pekerja di India. Selanjutnya, struktur employee di India dari 1993 sampai 2005 itu dibagi dua, di pedesaan dan di urban. Sebagian besar itu kalau di pedesaan itu bekerja sendiri, itu sebagai petani, dia punya lahan sendiri dan sebagainya. Kalau di kota itu bagian bekerja atau karyawan. Selanjutnya untuk umur produktif di India itu berkisar antara umur 15 sampai 59 tahun. Dengan tingkat partisipasi pekerjaannya itu untuk yang dikategorikan muda itu umur 15 sampai 29 itu sebagian besar itu pria yang bekerja, dan untuk yang lanjutnya dari 30 sampai 59 itu 96 sampai 98% itu pria yang bekerja juga. Selanjutnya ini tingkat upah di India itu, kalau kita bandingkan di India itu ini peringkat ke-6 upah termurah, yaitu kurang lebih $0,48 per jam. Itu kalau di rupiah sekitar 6 ribuan. Selanjutnya tingkat pengangguran di India itu pada Januari itu cukup rendah ya. Dari 2006 sampai 2012 itu menurun. Pada Januari 2012 itu sekitar 3,8% dengan nah, masalah ini itu salah satu masalah di tenaga kerja itu masalah. Kami akan menjelaskan legal dan teks yang ada di India. Untuk slide pertama, hukum di India itu mengacu pada
kodifikasi dari ICA. ICA itu adalah India's Contract Act yang mengatur dan menyediakan perubahan-perubahan tentang hukum yang berasal dari sana. Yang kedua, hak intelektual itu di India dilindungi. Ada beberapa hak yang dilindungi, yaitu copyrights and other related rights. Next, copyrights and other related rights untuk trademarks, geographic indication of goods, patents, patents dan industrial designs. Next, hukum yang terkemuka yang ada di dunia antara lainnya sebagai berikut. Ada Trade Unions Act yang berasal dari yang dibuat pada tahun 1926. Ada industrial dispute, yaitu hukum yang mengatur tentang perselisihan industri. Upah minimum yang dibuat pada tahun 1936. Employees State Insurance Act, Employees Provident Fund and Medications Provision Act, serta Maternity Benefit dan Contract Labor Act. Next. Di ini adalah hukum yang mengatur Sale of Goods Act, di mana hukum ini mengatur perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang menjual dan membeli. Habilitasi di sini dibuat pada tahun 1996. Hukum ini mengacu pada 3 hukum sebelumnya yang berurusan dalam berbagai aspek arbitrase. Undang-undang ini didasarkan pada undang-undang model di International Commercial Arbitration yang diadopsi dari PBB. Untuk hukum perdagangan internasional pada tahun 1985. Next. Untuk India Tax yang saya akan ambil adalah tentang tax rate itu berasal dari pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 10 itu dividen, pasal 11 itu interest, dan pasal 12 itu royalty. Untuk dividen, uh, 10% dari nilai gross amount of dividends is beneficial owner is company which owns this 25% and shares of company paying the dividend. Dan 15% of gross amount of dividend all other cases. Oke. Nama saya Atis Desa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang culture dari India itu sendiri. Yang pertama adalah material culture, di mana material culture yang kami sangat hormati adalah Taj Mahal. Ini merupakan peninggalan bersejarah yang dibuat pada tahun 1631 sampai 1658, di mana ini dibuat untuk mengenang istri dari emperor kita atau raja kita, Shah Jahan. Dan selanjutnya adalah saya akan membahas tentang bahasa. Bahasa merupakan suatu hubungan yang paling penting dari culture ini, di mana bahasa yang kita pakai ada 2. Yang pertama adalah bahasa Hindi, di mana bahasa ini merupakan bahasa pertama, dan kedua yang kita pakai adalah bahasa Inggris, di mana Inggris itu merupakan bahasa nasional dari Persemakmuran Inggris. Yang selain itu adalah legal karakteristik, karena kita merupakan negara dari Persemakmuran Inggris, legal kita berpengaruh terhadap Inggris model, di mana itu secara tersendiri berpengaruh terhadap agamanya masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah political structure. Orang ini merupakan orang yang paling berpengaruh. Orang ini bernama Sonia Gandhi, di mana dia merupakan wanita berpengaruh di dunia nomor 9 dan wanita berpengaruh di dunia nomor 21 menurut majalah Forbes. Apa yang dia perbuat? Yang diperbuat adalah dia mempersatukan states baru di India, namanya adalah Andhra Pradesh. Nah, ini berikut ini adalah societal organisasi yang ada di India, di mana yang pertama itu Christian Communities of India, Dale, Ethnic Group in India, FAS, dan lain. Ya, Bu Iren, untuk mengenai politik akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Untuk mengenai keadaan politik di India, India ini memiliki sistem pemerintahan adalah sebagai demokrasi parlementer, memiliki bentuk negara republik federal, di mana di India dikepalai oleh seorang presiden. Namun untuk urusan pemerintahan, presiden memiliki perdana menteri yang bertugas untuk mengurusi setiap kegiatan pemerintahan yang ada. Untuk memilih setiap presiden dan perdana menteri, India juga memiliki sistem politik multipartai, di mana setiap rakyat India akan melakukan pemilihan umum dalam durasi waktu setiap 5 tahun sekali, seperti halnya di beberapa negara demokrasi lainnya. Untuk dari segi competitive analysis, India merupakan salah satu negara berkembang yang cukup pesat perkembangannya, di mana seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya, India memiliki total jumlah penduduk kelas menengah sebesar 300 juta penduduk dari total 800 juta orang di India. Dengan demikian, India memiliki potensi dari dunia cukup besar dengan bertumbuhnya middle class di India. Dan juga dengan berkurangnya jumlah pengangguran membuat India menjadi suatu market yang sangat baik untuk kita mengembangkan bisnis ke India. Lalu juga adanya ASEAN India Act, di mana adanya perjanjian perdagangan antara negara ASEAN dengan India, di mana sejumlah negara ASEAN apabila ingin berbisnis dengan India akan memiliki pembebasan biaya masuk yang akan sangat menguntungkan bagi sejumlah pengusaha. Lalu untuk kita dapat usaha di India berpusat di kota Mumbai, di mana kota Mumbai ini merupakan salah satu kota tertua dan paling banyak penduduknya di India. Segala macam pusat industri dari kota Mumbai, seperti misalnya industri Bollywood, perfilman India yang juga berpusat di Mumbai. Jadi apabila kita ingin memasuki bisnis di India, akan lebih baik apabila kita mulai memasuki di kota Mumbai. Untuk selanjutnya, ekonomi dan teknologi informasi akan dijelaskan oleh dua orang rekan saya langsung secara telewicara dari luar negeri, karena kebetulan saat ini mereka tidak dapat hadir ke Jakarta. Untuk Bu Iren sebentar akan kita tampilkan rekaman wawancara. Halo Ibu Rena, perkenalkan nama saya Raja Gopal. Saya ingin mencoba menjelaskan mengenai distribusi dan ekonomi yang ada di India untuk pertimbangan Ibu melakukan investasi di India. Yang pertama untuk distribusi, yaitu di India kita terdapat berbagai macam pelabuhan yang padat yang menjadikan aktivitas ekonomi. Yang pertama kita punya di India ada pelabuhan Chennai, Jawaharlal Nehru, Kandla, Kolkata, Mumbai, dan Visakhapatnam. Lalu dapat saya sarankan adalah untuk bisnis di India adalah dipusatkan di kota Mumbai. Alasannya karena segala aktivitas ekonomi, baik ekonomi rakyat, ekonomi pemerintah disentralisasi di kota Mumbai. Lalu untuk yang berikutnya saya jelaskan adalah mengenai GDP. GDP di India dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Yang terakhir data dapat kami sampaikan pada tahun 2013 yaitu mencapai 1.841,7%. Lalu yang berikutnya mengenai GNP, yaitu Gross National Product, yaitu dapat kita sampaikan data terakhir tahun 2017 yaitu 99.965,15%. Ini tertinggi di antara negara, dapat dikatakan cukup tinggi di antara negara Asia Pasifik. Lalu mengenai inflasi cukup rendah, yaitu sekitar 8,1% per tahun 2013. Lalu mengenai berikutnya konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 56,4%. Konsumsi pemerintah yaitu 12,4%, investasi di fixed capital sekitar 29,6%, lalu investasi di inventory sekitar 8,2%, lalu di export goods and service sekitar 25,2%, import goods and service sekitar 31,8%. Lalu mengenai kurs rupiah sekitar 60 sampai 63 rupiah per 1 dolar. Oke, terima kasih Ibu Irena. Semoga jadi pertimbangan Ibu melakukan investasi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang ada di India, di mana India memiliki 3 faktor utama dalam teknologi. Yang pertama adalah informasi teknologi. Yang kedua adalah telekomunikasi. Yang ketiga adalah otomotif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi yang ada di India, di mana India memiliki 2 faktor utama dalam teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah IT service, di mana beberapa IT service ini berperan di beberapa negara. Yang kedua itu adalah business process outsourcing atau BPO, di mana 2 faktor penting ini itu sudah memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di India. Kalau kita lihat di 2008, 2009, 2010
sampai 2012 itu secara grafik ekspor dari IT business process, IT dan business process atau BPO itu mengalami pertumbuhan dari sektor ekspor itu bertumbuh setiap tahunnya, bahkan dan di sisi domestik itu juga bertumbuh sangat signifikan sekali, di mana pertumbuhan ini itu menunjukkan persentase yang sangat luar biasa untuk memberikan peran gross domestic product di India. Berikutnya, ini adalah pertumbuhan mobile phone yang ada di pasar India. Dilihat dari sisi jasa provider. Di mana kalau kita lihat dari 2002 sampai 2010 itu di mana pertumbuhan yang sebelum di 2002 itu di bawah 100. Selanjutnya di 2006 itu sudah di angka di atas 100. Di 2008 sudah di angka 300. Di 2009 sudah di angka 400 ke atas. Sampai 2010 itu mencapai di angka 617,5. Ini sebuah pencapaian pertumbuhan yang luar biasa. Yang sebelahnya saya dilihat bahwa dari sisi provider itu yang berperan penting itu ada beberapa provider, yaitu yang pertama itu Bharti Airtel, yaitu sebesar persentasenya 21,6%. Yang kedua itu di Reliance, provider Reliance, itu dia persentasenya 17,5%. Di sisi Vodafone itu 17,2%. BSNL 11,6%, Tata Tele 14,4%, dan Idea Selular 10,8%. Yang lainnya itu 9,9%. Demikian ulasan dari pertumbuhan mobile market di India. Saya akan menjelaskan faktor ketiga dari teknologi di India, yaitu otomotif. Yang saya jelaskan adalah otomotif yang ada di India ini di domestic sale. Dilihat dari kategori passenger vehicle, commercial vehicle, three-wheelers, two-wheelers. Dari tahun 2007 sampai 2013 itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dari 2007 itu sampai 2008 itu di angka 9,6 juta, sampai ke 2012 ke 13 itu ke angka 17,8 juta. Ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan penjualan di two-wheelers yang memiliki peran utama di pertumbuhan domestic sale. Selanjutnya ini adalah tujuan ekspor terbesar otomotif di India di tahun 2007, 2008, dan 2009. Yang pertama itu penjualan terbesar itu ada di Amerika. Di 2007 sampai 2008 itu nilainya adalah 59,34 juta US dollar. Di 2008 ke 2009 turun menjadi 25,24 juta dolar. Turun sebesar 11,52%. Yang kedua, Italia. Di 2007 sampai 2008 Italia senilai 332,35 juta dolar. Bertumbuh di 2008-2009 359,68 atau tumbuh sebesar 8,22%. Dan poin yang kelima itu juga bertumbuh, yaitu United Kingdom, United Arab Emirates, dan di negara-negara lainnya pun bertumbuh sangat signifikan sekali. Dari inilah tingkat pendapatan dari sisi ekspor otomotif India pun memberikan persentase pertumbuhan ekonomi di India.
Demikian presentasi dari saya tentang teknologi yang ada di India, di mana India sudah memberikan peran penting dari sisi teknologi utama dia, yaitu ada 3, dari sisi teknologi informasi, telekomunikasi, dan otomotif. Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara untuk mengembangkan bisnis yang ada di negara India. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, Ibu Iren, setelah mendengarkan presentasi saya dan teman-teman, apakah tertarik untuk melanjutkan bisnis di India? Pada dasarnya saya tertarik dengan presentasi Pak Dery dan dengan teman Pak Dery. Akan kami pikirkan dan kami pertimbangkan dengan diri saya terlebih dahulu. Nanti saya akan hubungi Pak Dery untuk melanjutkannya. Oh ya, baik. Saya tunggu kabar baiknya, Bu Iren ya. Terima kasih Pak Dery. Terima kasih. कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ होता